Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Gina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bagaimana masuk, kabar? Bu Gina. Oh, gitu, silakan masuk masuk, Bu. Iya, mau mengganggu waktunya sebentar nih. Kan kemarin kita udah janjian ya, Bu Gina ya. Iya, Mudah-mudahan waktu kemarin senggang nih. Ibu udah WA saya ya, katanya Mhm. kita mau coaching ya. Ibu Iya. cantik sekali hari ini jilbabnya hitam ya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu Gina juga nggak kalah cantik. Luar biasa. Iya. Mhm. Gimana Ibu, untuk coaching hari ini mungkin bisa diceritakan dulu Mhm. apa yang ingin kita bicarakan? Iya Bu Gina, jadi mohon izin nih aku mau, eee, apa ya, ada beberapa hal lah yang kayaknya agak mengganggu ya, kaitan dengan anak-anak nih di sekolah. Dalam 1 bulan ini saya menemukan anak-anak tuh suka aja ada yang kehilangan. Kira-kira apa ya solusinya ya Bu Gina ya? Baik. Mhm. Jadi untuk target coaching kita hari ini apa yang ingin dicapai oleh Ibu? Ya target kita saya punya solusi nih, Bu. Karena kan, ada beberapa hal yang sudah saya lakukan ya, tapi tetap aja masih ada, kasus kehilangan. Nah, ini tuh agak sulit untuk menangkap siapa pencurinya gitu ya, atau Mhm, siapa yang melakukan ini gitu. Karena apa ya, karena banyak kejadiannya itu tanpa diketahui guru gitu, di kelas yang kosong. Jadi agak-agak susah karena kan memang CCTV di sekolah kita juga kan nggak di tiap kelas ada gitu ya, Bu, ya. mhm. Gimana Nah nih, Bu? jadi, hasil Mhm. akhir dari coaching hari ini, apa yang ingin Ibu capai, Bu? Saya pingin ada hal-hal yang bisa kita lakukan selain yang tadi saya sudah sampaikan, karena kan memang kendala banget ya dengan kondisi keadaan kehilangannya itu di luar, KBM, maksudnya tidak ada guru, kemudian CCTV kita di sekolah juga nggak maksimal gitu, Bu. Mmm, Mhm. seberapa besar keinginan Ibu, agar masalah ini selesai? Ya, saya pengennya sih target tidak ada lagi kasus kehilangan, Bu Gina. Karena kan Baik. khawatir ya, kan nanti kalau anak-anak udah banyak kan kehilangan pasti nggak akan nyaman di sekolah ya. Nggak aman, nggak nyaman, seperti itu Bu Gina. Mmm, Bu, seberapa sering kasus kehilangan ini terjadi di sekolah Ibu? Ini sih di 1 bulan ini ya Bu Gina, sebelum-sebelumnya sih belum pernah ada. Nah, kemarin itu setiap minggu itu ada aja kasus kehilangan. Yang kasihan itu yang terakhir ada anak yang handphonenya hilang ketika jam istirahat kan memang dia lagi kurang sehat, nggak nunggu di UKS, tapi dia tiduran di meja dia gitu ya, handphonenya taruh di laci. Begitu dia bangun ternyata handphone dia nggak ada. Nah itu gimana ya Bu Gina ya Mmm. kira-kira? Berarti ada handphone siswa yang hilang ya? Apa yang Mhm. Ibu lakukan pada saat itu? Ya pada saat itu karena anaknya pas istirahat kedua ya Bu ya, kondisinya waktu itu kata 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 anaknya sih kosong nggak ada orang karena kan, mereka pada sholat, zuhur berjamaah, cuma ada dia. Mungkin ketika dia tertidur pulas gitu ya Bu ya. Nah kondisi anaknya pada saat itu sih untuk satu kelas saya sudah tanyakan, kemudian juga anak sudah dikumpulkan. Tapi, dari yang kita periksa di kelas pun tidak ada handphone anak yang hilang tersebut, Bu Gina. Baik. Kalau misal kita menggunakan skala, dari 1 sampai 10, Iya. kondisi keamanan sekolah Ibu itu sekarang ada di angka berapa? Ya sebelumnya sih memang tidak ada masalah ya Bu, masih dalam skala 10, tapi kondisi sekarang karena tiap minggu aja ada laporan, saya bilang ini kondisinya udah di angka keamanannya udah turun ya Bu ya, udah sampai ke 7. Seperti itu Bu Gina. Mmm, apa yang di angka berapakah yang ideal menurut Ibu, kondisi keamanan sekolah itu? Ya, saya sih berharap kita bisa kembali lagi di angka 10, tidak ada lagi anak-anak yang melaporkan kehilangan, Bu Gina. Baik. Mhm. Eee
ketika kasus ini terjadi maupun sebelumnya, adakah hal-hal positif yang bisa membantu ibu dalam rangka meningkatkan keamanan sekolah? Di sekolah itu sudah ada daya dukungnya? Oh iya, ada bukan kita di sekolah kan ada, kalau di sekolah kan di depan itu udah pasti ada Pak Satpam ya Bu ya. Kemudian juga ada CCTV memang, tapi CCTV ini masih sifatnya umum. Artinya hanya ada di ruang-ruang terbuka saja, sementara kayak di ruang kelas itu belum ada Bu Gina. Kemudian juga komunikasi dengan wali kelas, kemudian tim manajemen juga selalu mengingatkan anak-anak gitu ya, bahwa ketika mereka perpindahan posisi belajar misalnya dari kelas ke laboratorium atau ke bengkel atau mereka mau pergi ke perpus, memang selalu diingatkan untuk barang berharga, handphone maupun uangnya untuk selalu dibawa gitu Bu Gina. Baik. Kalau menurut Ibu akar masalah penyebab kehilangan barangnya itu apa, Bu? Untuk yang terakhir sih tidak, karena dia dalam kondisi sakit ya Bu ya, ini yang jadi gangguan sekali nih. Kalau sebelum-sebelumnya memang kalau ketika saya ada di kelas, anak-anak itu kan suka usil ya Bu ya, anak laki-laki itu ya, apalagi kalau di kelas teknik, ya emang rata-ratanya anak laki-laki, yang perempuannya cuma satu 2 orang, itu mereka biasa lagi megang pulpen aja suka diambil, ditaruh di kursi belakang misalnya. Atau ada anaknya yang lagi belajar pakai topi, topinya diambil, dilempar. Ya mungkin kalau saya lihat di kelas itu sebenarnya mereka cuman usil aja, cuma iseng gitu, bercanda seperti itu. Dan saya juga setiap di kelas manapun selalu mengingatkan untuk tidak boleh melakukan hal itu gitu ya, karena itu kan mengganggu dan dikhawatirkan ya kehilangan itu bakal terjadi. Kadang karena kan tidak mungkin ya untuk pulpen selalu dinamakan, kemudian topi dinamakan biar nggak hilang gitu ya Bu ya. Nah tapi ya memang kenyataan yang paling mengganggu sekali ini ketika anak udah kehilangan handphone gitu Bu Gina. Hmm, ketika anak-anak ini usil di kelas, Mm-mm. apakah ada hal yang Ibu lakukan? Iya ada yang seperti tadi saya ceritakan ya Bu Gina. Saya sih selalu mengingatkan anak-anak. Kemudian juga di setiap upacara tuh setiap hari Senin selalu diingatkan untuk menjaga barang-barangnya. Kemudian juga bagaimana di kelas juga dibuat kesepakatan untuk menjaga apa namanya privasi masing-masing. Seperti itu tuh selalu sih diingatkan selalu. Namun kan eh, hal-hal yang seperti ini kan di luar ke kuasa kita gitu ya Bu Gina ya. Jadi kalau sudah kita melakukan hal itu, tapi masih ada kejadiannya gitu yang ya memang sih kita pada saat kehilangan kita sudah periksa ya untuk teman-teman sekelasnya. Mungkin karena sudah ada jeda waktu istirahat dan memang tidak ada saksi, kita agak sulit juga gitu Bu Gina. Untuk kita Hmm, harus kemana mencarinya lagi gitu. Jadi kan kita hanya kembali lagi ke siswanya untuk mengingatkan mereka untuk mawas diri lah menjaga barang-barangnya gitu Bu Gina. Kalau menurut Bu Zakiah, apa sebaiknya langkah pertama yang kita lakukan agar kasus kehilangan ini terungkap? Iya, mungkin kalau terungkap saya agak ragu sih, masalahnya kan memang sudah lewat waktu ya Bu Gina ya. Mungkin yang saya ingin coba itu yang pertama saya komunikasikan dulu dengan kesiswaan, dengan wali kelas di tempat anak itu yang kehilangan gitu ya Bu Gina. Kemudian mengingatkan wali kelas untuk selalu memberikan nasihat-nasihat di kelas, kemudian memberikan penguatan-penguatan tentang kesepakatan kelas mereka. Dan dan di kesiswaan pun saya juga meminta waka kesiswaan dan waka sarpras gimana kita bisa mengakomodir adanya CCTV di kelas-kelas gitu Bu Gina. Hmm. Tadi Ibu sudah memaparkan langkah-langkah yang sebaiknya dilakukan. Mm-mm. Kapan Ibu bisa memulai untuk menerapkan langkah-langkah tersebut? Untuk kedua hal yang tadi saya sudah sebutkan, saya sudah memulainya Bu Gina. Cuma kayaknya kan kalau menerapkan CCTV
belum bisa diakomodir saat-saat ini ya Bu Gina ya, paling juga nanti di tahun anggaran berikutnya kata Pak Sarpras gitu. Kemudian di wali kelas di waka kesiswaan juga itu juga langsung diambil tindakan ya aksi aksi untuk mengingatkan siswa. Nah, yang memang kita jadi khawatir ini jika kejadian itu terjadi kembali, kita ini akan melakukan apa gitu ke anak-anak karena belum belum bisa nih menemukan karena kalau tidak ada saksi kan agak kesulitan juga ya Bu Gina ya, kita nggak bisa menuduh sembarang orang gitu ya. Ya paling memang yang akan selalu diingatkan yaitu kembali ke anaknya juga gitu Bu Gina. Selain tadi, pihak-pihak yang sudah Ibu sebutkan, Mm-mm. adakah, mungkin orang selain mereka yang bisa Ibu mintakan tolong untuk, peningkatan keamanan di sekolah Ibu? Iya, yang pastinya sih teman-teman dekat mereka ya Bu ya, teman-teman di kelas mereka. Dan saya juga selalu mengingatkan mungkin atau juga barangkali kan ada kalanya siswa itu mungkin lupa gitu ya. Dia mengingatnya nyimpen di mana tapi nggak taunya ada di mana. Jadi saya sih memang selalu menggali informasi dari anak yang kehilangan. Sebelumnya kamu pergi kemana gitu. Jadi saya juga mengingatkan misalnya dari pihak kantin atau dari tempat-tempat yang mungkin mereka kunjungi seperti perpustakaan atau UKS gitu Bu Gina. Mm-mm. Baik. Berarti kita sudah menemukan ya tadi solusinya, Mm-mm. seperti yang sudah Ibu paparkan, yaitu Ibu akan Iya. koordinasi dengan pihak manajemen, dengan Mm-mm. pihak sejawat, dan juga dengan siswa, bahkan dengan teman-teman terdekat dari siswa tersebut Iya, ya. betul Bu Nah, Gina. setelah Mm-mm. Ibu menerapkan, dalam waktu berapa lama kita, mungkin akan ketemu lagi untuk refleksi, untuk evaluasi? Eh, saya sih sudah koordinasi ya, sudah berkolaborasi dengan semua pihak. Kita sambil memantau dalam 1 bulan ini, Bu Gina. Selain itu juga kita memang menjadwalkan untuk 1 atau 2 minggu sekali kita ada razia tas, barangkali nanti ada barang-barang yang lain gitu ya, yang tidak mestinya dibawa di sekolah. Atau mungkin juga ya jika ada hal-hal yang mungkin kita bisa antisipasi begitu Bu Gina. Sehingga kan anak-anak juga melihat sering ada kegiatan seperti itu. Mungkin itu saja Bu Gina yang saya bisa eh, apa ya rencanakan. Mudah-mudahan dalam 1 bulan ini tidak ada kasus kehilangan dan kedepannya memang berakhir di kehilangan yang kemarin itu Bu Gina. Iya, baik. Berarti Bu Zakia sudah menemukan solusinya, sudah Iya. mendapatkan timeline-nya. Mm-mm. Nah, dari solusi yang sudah Ibu Zakia dapatkan, apakah Ibu masih membutuhkan saran dari saya atau sudah cukup? Eh, Mungkin saya butuh masukan Bu Gina. Kira-kira Bu Gina punya solusi lain nggak dari yang saya sudah paparkan tadi ya? Karena mungkin ada yang kurang efektif gitu menurut Bu Gina. Apa ya selain yang tadi saya sudah lakukan bisa ditambahkan lagi Bu Gina? Oh ya, baik. Mungkin saya menambahkan sedikit sesuai dengan pengalaman yang terjadi di sekolah saya ya, Bu. Mm-mm. Eh, Tentu semua sekolah pasti sudah melakukan kerjasama dengan Betul. pihak terkait seperti kepolisian atau Iya. dari TNI ataupun dari kejaksaan. Nah, Iya. alangkah baiknya mungkin mereka Mm-mm. bisa diundang misalnya sebagai pembina upacara secara berkala dan Iya. mengingatkan bagaimana perilaku yang positif dan negatif. Sekaligus mungkin siswa juga harus mulai dibuka wawasannya Mm. mengenai tindakan-tindakan yang masuk ke ranah hukum ya, karena Oh misalnya iya. pencurian juga masuk ke ranah hukum Iya ya. betul Jadi betul Bu mereka tuh Gina. dari dini sudah tahu bahwa segala perbuatan itu ada konsekuensi hukumnya. Ibu bisa Betul. mengundang dari pihak kepolisian ataupun dari pihak kejaksaan ataupun dari tentara untuk menjelaskan hal itu. Terkadang Mm. kan siswa itu kalau diingatkan oleh gurunya mungkin mereka sudah bertemu tiap hari gitu Iya ya. Jadi betul Bu Gina. ingat lagi gitu. Tapi mungkin Siap. berbeda suasananya, kondisinya kalau yang menyampaikan itu adalah dari, penegak hukum sendiri. Pasti Betul. mereka juga akan lebih tersadar, wah itu misalnya adalah perbuatan yang tidak baik, itu negatif, ada konsekuensi hukumnya. Sehingga mungkin bisa
kesadaran mereka dalam, memahami apa itu, hukum yang berlaku di negara kita, Iya, seperti itu. iya baik Bu Gina. Betul, dari yang Bu Yedi ingatkan, memang sih kita sekolah kita ada tiap tiap awal tahun ya Bu Gina, mengundang guru tamu ya dari kepolisian dan dari TNI. Boleh mungkin kita juga bisa melakukannya berkalanya nggak satu semester sekali ya Bu Gina ya. Betul. Baik, iya iya betul tuh Bu Gina. Terima kasih Bu Gina atas sarannya. Semoga doakan ya tidak ada lagi kasus kehilangan di Iya sekolah saya. iya, Terima kasih Bu Gina. banyak Bu Gina. Kehadirannya ya. Iya. Semoga dalam bulan ke depan ada Mm-mm. perkembangan yang positif dan kita bisa bertemu lagi, ya. Amin, amin. Terima kasih Bu Gina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Aduh,